agar kami mampu menjalani hidup sesuai kehendak-Mu. Berkati hamba menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati jemaat, mereka mendapatkan anugerah yang sama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya lihat sukacitanya di bawah pimpinan WL yang ada, semuanya merasakan hadirat Tuhan di sore hari ini ya. Kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Korintus 3 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Dengan tetap menghormati firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita semua. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan angkat tanganmu. Oh, semua diberkati. Amin. Sukacita ketika memuji Tuhan tadi saya lihat karena 1 Tawarik 15 ayat 29 ajakan dari WL, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita, menari bahkan melompat. Daud dia seorang raja, tapi ketika dia merasakan sukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dia tanggalkan, dia tinggalkan jabatan dia sebagai seorang raja. Dia menari, bahkan dia melompat dengan sukacita memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena dia menyadari kekuatan kemampuan hanya dari Tuhan yang memberi dia kekuatan dan hikmat dalam memimpin bangsa Israel yang begitu besar. Pembacaan kita tadi menceritakan bahwa mengenai adanya perselisihan, pertentangan antara pengikut dari Paulus dengan pengikut dari Apolos. Ada yang bilang saya pengikut Apolos lebih bagus, sementara pengikut Paulus mereka bilang oh nyada kita lebih baik. Sehingga Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, mereka ini belum dewasa rohani. Susulah yang harus saya berikan, bukan makanan keras. Teguran yang begitu berat, yang begitu kuat diberikan oleh seorang Paulus. Supaya apa? Mereka menyadari bahwa bukan karena Paulus yang menanam, Apolos menyiram. Bukan dua itu, tetapi karena Allah yang memberikan pertumbuhan. 21 tahun penggembalaan Pendeta Stefanus di tempat ini dimulai dengan satu kakak dengan beberapa ponakan yang ada. Apakah dengan satu kakak gembala berhenti? Wah, saya mau menggembalakan bagaimana dengan satu kakak dan beberapa ponakan. Tetapi semua gembala di tempat ini lakukan dengan pergumulan yang begitu panjang. 21 tahun berjalan terus. Tahun demi tahun jemaat bertambah. Itu menandakan apa? Gembala tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya. Dia selalu mengandalkan Tuhan yang punya pekerjaan ini. Amin. Amin. Sampai ada jemaat yang masih berada dari Manado terus setia. Mengapa? Mereka merasakan sukacita. Mereka merasakan ada rumput yang begitu hijau di tempat ini. Walaupun waktu yang ditempuh cukup jauh setiap minggu, mereka terus setia beribadah di tempat ini. Luar biasa, 5 bulan sekian. Kakak sekarang itu merupakan tanggung jawab yang diemban oleh seorang gembala. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 2004 ketika pertama membuka
Pasti gembala ada di dalam pergumulan yang hebat. Saya bukan di tempat ini atau di tempat lain. Saya melakukan segalanya di sini atau bagaimana? Apa cara yang harus saya tempuh supaya pelayanan yang saya lakukan ini berkenan kepada Tuhan? Rupanya memang Tuhan menghendaki hal itu. Dari 1 kakak sekarang sudah sekian puluh kakak. Tanggung jawab yang sangat besar diemban oleh seorang Gembala Stefanus. Bapak Ibu Saudara, Gembala Stefanus boleh menanam. Jemaat dan juga pelayan-pelayan yang ada di sini boleh menyiram supaya benih itu tetap segar. Bukan karena gembala dan pelayan yang ada di tempat ini, tetapi Yesus Kristus yang mempunyai pekerjaan ini, yang akan memberikan pertumbuhan, yang memberikan kesegaran, yang memberikan hasil yang jelas dalam pelayanan di tempat ini. Pak Gembala mulai melakukan pelayanan ini karena sadar perintah Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Yesus, dia berikan perintah kepada murid-muridnya supaya melanjutkan apa yang dia lakukan. Bahwa kamu harus saling mengasihi, bahwa kamu harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena saya datang ke dalam dunia untuk memberikan tebusan bagi dosa umat manusia. Pendeta mendapatkan perintah itu. Perintah itu bukan hanya kepada murid-muridnya ketika dia mau naik ke surga. Perintah itu diberikan secara langsung kepada seluruh hamba-hamba Tuhan. Ada pendeta Hani, ada pendeta Stefanus. Jadi jangan langsung bilang, oh berarti kita semua harus jadi pendeta. Nanti saya pengen jemaat. Semua di atas, di bawah kosong. Perintah itu dilakukan oleh pendeta Stefanus. Untuk apa? Menggembalakan domba-domba, memberikan jaminan bahwa ketika engkau bersama dengan Tuhan, ketika engkau setia kepada Tuhan, maka hidupmu bahagia. Kita hidup di dunia ini dengan berbagai tugas tanggung jawab kita, dengan berbagai usaha kita, dengan jabatan yang kita miliki masing-masing. Tujuannya apa? Menguatkan hanya satu, bahagia, benar. Seberapa besar hartamu yang kau miliki, tapi kalau yang namanya kebahagiaan engkau tidak miliki, apa guna hidupmu? Saya punya rumah 3 lantai, saya punya mobil ada 5, tapi hidup kita dipenuhi dengan kecemasan. Nanti rumah saya akan terbakar. Aduh, bagaimana usaha saya? Apa gunanya semua yang sudah Tuhan kasih? Mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberikan perintah. Dia tahu murid-muridnya itu tidak mau, sehingga di akhir dari ayat 20 dia kasih jaminan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia tahu bahwa murid-muridnya ketika diutus, mereka akan mengalami berbagai godaan, cobaan, rintangan, tantangan. Ada masalah yang akan mereka hadapi. Ketika mereka bersama Yesus, yang sudah melihat Yesus, tuli mendengar, buta melihat, timpang berjalan. Bahkan Lazarus yang 4 hari sudah mati, Yesus mati. Murid-murid sudah melihat secara langsung. Tetapi mereka masih ada yang tidak percaya. Thomas bilang, sebelum saya mencucukkan jariku pada tangan dan lambung, saya tidak akan percaya.
jaminan kepada murid-muridnya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apapun yang dilakukan oleh gembala-gembala, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan ketika melakukan tugasnya, ada di situ Tuhan yang selalu menyertai. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan karena dia tahu kemampuan manusia terbatas. Itu yang diemban oleh pendeta Stefanus di tempat. Oleh sebab itu, selalulah senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan pelayanan. Sakeus ketika dia ingin melihat Yesus, dia naik ke pohon ara karena dia badannya tidak terlalu tinggi. Sampai di bawah Yesus bilang, Sakeus turun, saya mau menumpang di rumahmu. Menumpang berarti hanya sebentar ya. Bisa 1 malam, bisa 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Hanya menumpang. Hasil dari Yesus menumpang di rumahnya adalah dia bertobat. Apakah keselamatan itu hanya dimiliki, didapati, diperoleh oleh seorang Sakeus seorang diri? Tidak. Firman Tuhan katakan di Lukas, keselamatan terjadi pada seisi rumah ini. Ada istrinya, ada anaknya, ada ponakannya. Ketika dia menjabat sebagai seorang kepala pemungut cukai, orang yang kaya, pasti banyak ponakannya datang dari berbagai daerah tinggal di rumah. Benar? Semua bertobat. Kenapa? Karena dia menerima dan dia memberikan respon atas pernyataan Yesus. Saya mau menumpang di rumahmu. Oh, senang sekali dia, bahagia sekali. Yesus mau menumpang di rumah saya yang berdosa ini. Ya, dia memungut lebih banyak dari yang seharusnya. Tapi dia kembalikan 4 kali. Bapak Ibu Saudaraku, keputusan yang sangat baik dan tepat. Dia mau keluar dari zona nyaman. Sebelumnya saya nyaman dengan apa yang saya lakukan. Tetapi ketika Yesus menumpang di rumahnya, dia mengambil keputusan metanoia. Dia berbalik 180 derajat. Dulunya dia menghadap sana, sekarang dia berbalik menghadap sana. Dia keluar dari zona nyaman. Mari kita, kalau kita berada di zona nyaman yang tidak sesuai dengan kehendak firman Tuhan, jangan pernah mau bertahan di zona nyaman itu. Keluar. Saya menjabat sebagai asisten perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Manado. Sebagai pejabat utama, sudah sering ada tawaran duit. Pernah saya ditawari 1,5 miliar. Pernah saya ditawari 3 miliar. Saya terima, no way. Saya tolak dengan tegas. Kenapa? Saya tahu itu merupakan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berani keluar dari zona nyaman. Supaya kita hidup bahagia dalam melaksanakan berbagai tugas tanggung jawab yang kita emban. Tidak ada beban apapun. Walaupun kita hidup dengan apa adanya, dengan gaji yang Tuhan sudah kasih, Tuhan bilang apa? Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ketika pasukan mereka bertanya kepada Yesus, apa yang harus kami lakukan? Ketika Yesus cukupkan dirimu dengan gaji. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Sakeus dia menumpang, dia mendapatkan keselamatan dengan seisi rumah. Jemaat di sini bukan hanya memberikan izin kepada Yesus untuk menumpang, tetapi meminta Yesus untuk tinggal terus, bahkan memimpin pelayanan di tempat ini. Pak Gembala tidak akan pernah bisa mengandalkan kemampuannya. Dia manusia terbatas, tetapi
dengan hikmat yang Tuhan berikan, Tuhan akan selalu memberikan dia kekuatan, kemampuan untuk membawa domba-domba agar selalu berada di rumput yang hijau. Kalau rumput sudah tidak hijau, pendeta tidak bisa siram. Rumput jadi hijau, sudah jadi kuning, nanti jemaat sudah di tetangga sebelah kayaknya rumputnya hijau, kita pindah ke sebelah. Itu merupakan tanggung dari seorang gembala untuk meminta, Tuhan, Engkau tinggal di tempat ini, Engkau memimpin penggembalaan di tempat ini, supaya jemaat seluruhnya mendapatkan sukacita. Kalau tidur jam 5 pagi bangun, hujan, dingin, tarik selimut, masih ngobrol. Bapak Ibu jemaat tidak tahu, tidak sadar, Pak Gembala dan Ibu Gembala sementara di pastorin lagi, kita butuh berdoa untuk seluruh jemaat yang ada. Setia melaksanakan apa yang diminta, disampaikan, diperintahkan oleh Bapak Gembala. Kenapa? Jelas Pak Gembala tidak mungkin bilang, kau curi itu barang di sana, jual, kita bangun gereja. Tidak mungkin. Gembala selalu menyampaikan 2 dari 66 kitab yang ada di Alkitab kita. Perintah, larangan. Perintah laksanakan, larangan jangan lakukan, supaya apa? Hidupmu bahagia, dianugerahi berkat kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Pak Gembala selalu pasti meminta hikmat dari Tuhan, supaya apa? Mampu memimpin jemaat di sini. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan padamu, carilah maka kamu akan dapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Meminta kepada pemilik, dia akan berikan. Jangan salah meminta. Kalau kita punya masalah, jangan meminta kepada manusia, karena Tuhan satu-satunya jawaban, bukan salah satu jawaban. Kalau salah satu jawaban, masih ada jawaban lain di luar Tuhan. Ingat, satu-satunya jawaban. Minta kepada Tuhan pundak yang kuat untuk menghadapi masalah, memikul beban yang kita sementara tanggung. Jangan meminta Tuhan, Tuhan tolong singkirkan masalah ini. Setiap kali kita mampu memikul beban yang Tuhan berikan, maka kita menyadari betapa besar kasih anugerah yang senantiasa Dia limpahkan dalam kehidupan kita. Semakin menyadari bahagia kita. Kita ini bukan umat pilihan Allah, bukan umat Israel. Yesus tidak lahir di tempat ini, tetapi kita kalau berdoa, kita panggil apa? Bapa di surga. Wow. Adakah saudara-saudara lain ketika berdoa panggil Bapa? Hanya kita. Anak saya ketika dia butuh uang untuk beli bensin, Papa minta uang beli bensin, saya kasih, pasti saya kasih. Anak saya. Tapi kalau ada orang di luar, pemuda jalan sudah, Pak Renji minta uang, saya kasih. No way, jalan sudah miring-miring. Yang terpenting, dia bukan anak saya. Nabi Papa ada kan? Minta jawaban Nabi Papa. Kita kalau minta kepada Papa, Dia akan berikan. Ini anak saya. Terus kapan kita jadi anak Tuhan? Ketika kita percaya kepada Tuhan, darah Yesus tercurah di kayu salib untuk menebus dosa kita. Di situ kita diperbolehkan menjadi anak. Ketika kita menjadi anak, kita menjadi pewaris. Rumah yang saya miliki pasti saya berikan kepada anak saya. Saya tidak berikan kepada anak tetangga. Pertanyaan muncul kalau saya berikan kepada anak tetangga. Anak tetangga itu anak siapa sampai saya kasih dia? Kita, Tuhan menyediakan tempat bagi kita untuk mewarisi kerajaan surga. Yang penting apa? Kita setia sampai akhir. Setia sampai akhir supaya apa? Kita selalu ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kadang kita butuh, kita ingin sesuatu tapi kita tidak dapat.
kita tidak memperoleh. Yakobus 4 ayat 2 bagian B. Kamu menginginkan, engkau tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bagaimana kita bisa memperoleh apa yang kita butuhkan, kita inginkan, kalau kita tidak berdoa minta kepada Tuhan yang punya? Ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu salah berdoa. Oh, ada salah berdoa? Iya. Karena apa yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jarak rumah dengan gereja 200 meter, sebelumnya belum ada motor, pakai sepeda. Keringat, oh setia. Aduh Tuhan, saya sudah semakin tua, tolong kasih saya motor supaya saya bisa ke gereja tidak harus capek dan keringat. Tuhan kasih motor. Awalnya setia ke gereja. Hari Minggu jam 9 mau ibadah, motornya lewat depan gereja sebelah kanan, harusnya sen ke kanan. Dia bilang, aduh ini setir tidak bisa belok kanan, lurus terus sampai di Pantai Pal. Sudah dikasih motor. Hujan, Tuhan, hujan, sering hujan. Saya kadang-kadang basah ke gereja, minta mobil. Tuhan bilang, kita baru kasih yang motor, ngana suruh lari di samping di Pantai Pal, nyanda ke gereja. Kita minta kasihnya mobil. Karena semua kita, apa yang kita minta itu hendak kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Meminta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Benar sekali bahwa ketika kita minta kepada Tuhan, kita yakin dengan iman, Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendak kita. Ketika Tuhan sudah berikan, ingat, tahu diri untuk berterima kasih. Saya menerima kue dikasih oleh tadi ibu-ibu, Bapak ada bawa kopi. Saya bilang terima kasih. Tahu berterima kasih. 3 kata yang paling bagus, patri, tanam dalam hati kita. Permisi, maaf, terima kasih. Coba 3 kata ini tanam dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, 3 kata ini selalu gunakan. Betapa bahagianya hidup kita, kita bisa hidup damai. Kita bisa hidup baik dengan saudara-saudara kita yang lain. Permisi, salah sedikit, maaf, terima kasih. Wow, hidup kita dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan campur tangan, pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan buat berhasil apa yang kita kerjakan. Mari 3 ayat 10. Bawalah persembahan persepuluhan ke dalam, supaya ada persediaan di rumahku. Dan firman Tuhan semesta alam, ujilah aku, tidakkah aku akan membukakan tikap-tikap langit, mencurahkan berkat sampai pas-pas? Cukup-cukup saja? Berkelimpahan. Kehidupan yang berkelimpahan oleh anugerah kasih Tuhan, jangan pernah kita ukur dengan berkat jasmani. Saya punya mobil baru, saya punya rumah baru, saya dapat jabatan yang lebih tinggi. Ketika kita bangun pagi, masih bernafas, itu anugerah Tuhan yang paling besar. Kontinu yang kita terima setiap saat. Bayangkan kalau kita tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, terus Tuhan bilang, dia tidak tahu diri, tidak pernah berterima kasih kepada saya. Saya stop dulu kasih nafas bareng 10 menit, maka kita dapat titel baru di depan nama kita. Bukan doktor, bukan profesor, tapi ALM. Almarhum. Bapak Ibu Saudara, berterima kasih. Semua itu kita wujudkan dalam bangun pagi, berdoa, mengucap syukur. Mau sarapan, berdoa. Selesai sarapan, berdoa.
Mau pergi ke kantor atau ke tempat aktivitas kita berdoa, sampai di sana berdoa. Mau pulang kita berdoa, sampai di rumah berdoa. Mau jalan-jalan ke Mantos kita berdoa, pulang dari Mantos berdoa. Mau makan berdoa, selesai makan berdoa. Mau tidur berdoa. Apakah doa membutuhkan biaya? Apakah doa membutuhkan waktu yang terlalu panjang? Apakah doa membutuhkan tenaga kita sampai kita begitu capek? Jarak Tuhan dengan kita hanya sejauh doa. Saya kalau mau ketemu Pak Pendeta, jarak saya 1 jam dari Menantu ke sini, membutuhkan waktu. Tapi kalau saya mau ketemu dengan Tuhan, kita semua mau ketemu dengan Tuhan, cukup duduk, kemudian ucapkan sesuatu, di situ kita sudah jumpa dengan Tuhan. Kami sekeluarga tiap malam ibadah keluarga kami berempat orang. Hari ini saya khotbah, istri saya pujian. Besok istri saya khotbah, anak saya pertama pujian. Begitu seterusnya. Kenapa? Kami menyadari bahwa 1 hari dari pagi sampai malam semua boleh kami lakukan itu oleh anugerah Tuhan. Ucapan syukur kami naikkan bahwa Tuhan begitu baik, sehingga besok Tuhan selalu menyertai kita. Tadi disampaikan jerih payah yang sudah dilakukan tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Engkau datang beribadah setiap hari Minggu, itu merupakan kebutuhan hidup yang harus kau sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kau dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu, waktu yang sudah dikhususkan oleh Tuhan bagi kita. Dikuduskan oleh Tuhan supaya kita datang beribadah memuliakan Tuhan. Apakah pulang gereja terus kita rasa kita dapatkan sesuatu? Tidak. Tetapi Tuhan kumpul, Tuhan lihat, Tuhan hitung. Suatu saat ketika engkau butuh Tuhan, engkau meminta kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Jerih payahmu untuk beribadah, jerih payahmu untuk melayani pekerjaan Tuhan, apapun itu. Bersih-bersih gereja itu engkau melayani Tuhan. Tidak sia-sia Tuhan melihat semua itu, Tuhan perhitungkan dan Dia jawab seturut kehendak, rencana, kasih, cinta dan sayang Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.